إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل
Manggala watihamun nafsi. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu sampai pembahasan kita tentang kewajiban hati, yaitu amalan-amalan hati. Lalu telah kita kaji sebagian, yang berikutnya adalah di antara kewajiban hati adalah ittihamun nafsi, yaitu mencurigai nafsu. Karena dalam diri manusia itu ada akal dan ada nafsu. Akal itu maunya adalah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itu maunya selalu mentaati perintahnya Allah, sedangkan nafsu itu sebaliknya, maunya bebas, ya, maunya melanggar perintah Allah, ya, tidak mau tunduk kepada Allah. Itu adalah maunya nafsu, ya, maunya senang-senang, santai-santai, ya, itu kemauan nafsu. Jadi orang yang maunya bebas seenaknya sendiri, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menjalankan perintahnya Allah, itu sebenarnya orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, sedangkan orang yang mengikuti akalnya, yaitu orang yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga orang yang berakal sebenarnya orang yang taat kepada Allah. Orang yang walaupun pintar tapi tidak taat kepada Allah, itu namanya orang yang tidak berakal. Jadi orang yang berakal, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengikuti akalnya. Orang yang jahil yang sebenarnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, walaupun pintar tapi mengikuti nafsunya, tidak tunduk taat kepada Allah, itu sebenarnya orang yang dianggap jahil di dalam agama. Makanya dahulu Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umatnya Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal itu padahal orangnya pintar, ya, istilahnya Abu Jahal itu seorang profesor, orang yang terkenal cerdas, pintar, tapi tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena mengikuti nafsunya tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dijuluki dengan Abu Jahal, orang yang jahil. Jadi di antara kewajiban hati adalah mencurigai nafsu. Kalau nafsu mengajak kita untuk mengikuti kemauan hawa nafsu, ya, nafsu mengajak kita untuk meninggalkan ibadah, itu harus dicurigai. Karena nafsu itu akan selalu maunya itu adalah bebas, tidak mau tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya diikuti hawa nafsu, maka akan semakin meningkat nafsunya, semakin malas untuk ibadah kepada Allah. Ya, jadi, ya, ittihamun nafsi, mencurigai ajakan nafsu, wa adamur ridha anha, dan tidak rela, tidak ridha kepada nafsu, itu selalu melawan hawa nafsu, melawan apapun kemauan nafsu. Ya, jadi nafsu itu harus ditundukkan, harus dilawan. Sebagaimana sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas yang sebenarnya, orang yang pintar yang sebenarnya, orang yang berakal itu adalah orang yang melawan nafsu, menundukkan nafsunya, dan beramal untuk setelah kematian. Maknanya beribadah kepada Allah. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh sebenarnya, orang yang jahil,
Man atba'a nafsahu hawaha, yang selalu mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, berangan-angan mendapatkan kebaikan dari Allah, berangan-angan masuk ke dalam surga tapi tidak beramal, tidak ibadah. Ya, mengikuti hawa nafsu ini orang yang jahil yang sebenarnya. Jadi di antara kewajiban hati harus melawan nafsunya, karena nafsu itu maunya selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bughdu syaitan, dan di antara kewajiban hati adalah benci kepada setan. Apa maknanya benci kepada setan? Itu tidak taat kepada setan, melanggar ajakan setan, ya. Orang yang mengikuti ajakan setan itu sama seperti orang yang cinta kepada setan. Yang namanya orang benci kepada setan tidak taat kepada setan, ya, melawan selalu ajakan setan. Karena setan itu sebenarnya adalah musuhnya manusia. Musuhnya manusia yang sebenarnya itu adalah setan, ya. Innahu kana lakum aduwwun mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Jadi musuhnya manusia sebenarnya itu adalah setan, ya. Tapi orang sekarang memusuhi manusia, ya, cintanya kepada setan, bersahabatnya kepada setan. Yaitu bagaimana yang mengikuti ajakan setan. Yang dimusuhi adalah manusia, itu namanya setan. Orang yang memusuhi manusia itu namanya setan. Karena setan itu ada setan manusia dan jin, ya, syayatinal jinni wal insi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yaitu setan-setan manusia dan jin. Jadi manusia juga ada yang setan. Siapa yang memusuhi manusia mengikuti setan. Jadi wajib hukumnya untuk benci kepada setan, tidak taat kepada setan. Wabughdud dunia, dan benci kepada dunia. Benci kepada dunia maknanya apa? Yaitu tidak istilahnya gara-gara dunia meninggalkan ibadah, gara-gara dunia meninggalkan perintahnya Allah, gara-gara dunia melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya, gara-gara dunia lupa kepada Allah. Itu namanya orang yang cinta dunia. Orang yang benci dunia bukan berarti tidak memiliki dunia, tapi dunianya digunakan untuk bersyukur kepada Allah, dunianya digunakan untuk ibadah kepada Allah, dunianya digunakan untuk mencari pahala dari Allah. Itu namanya orang cinta akhirat. Ya, orang yang cinta dunia yaitu mengutamakan dunia, meninggalkan akhirat, ya. Jadi wajib untuk bughd dunia, benci dunia, cinta akhirat. Ya, tetap mencari dunia, tapi dunianya itu digunakan untuk mencari kebahagiaan di hari akhirat, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bughdu ahlil ma'asi, dan di antara kewajiban hati adalah benci kepada ahli maksiat, orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi yang dibenci itu perbuatannya, sebab orangnya kita tidak tahu, bisa jadi mendapatkan hidayah dari Allah, bisa jadi lebih rajin ibadahnya dari kita. Jadi yang kita benci itu adalah perbuatan, benci kepada ahli maksiat, benci kepada perbuatannya melakukan maksiat kepada Allah, ya. Sebab kalau cinta dengan perbuatan maksiat mendapatkan dosa, ya, cinta kepada perbuatan maksiat mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wajib benci kepada maksiat, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, perbuatannya kita benci. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu
awwalal imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah, bahwa paling kuatnya tali keimanan adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Maknanya cinta kepada yang dicinta oleh Allah, benci kepada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatullah, dan diantara kewajiban hati adalah cinta kepada Allah. Wajib kita untuk cinta kepada Allah. Wa mahabbatu kalamihi, cinta kepada firman-Nya Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang cinta kepada Al-Quran banyak membaca Al-Quran. Wa rasulihi, dan cinta kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib. Wajib kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa sahabati, dan cinta kepada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, karena para sahabat itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling mulianya, paling afdalnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat-sahabatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal al, dan cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbu ahla baiti li hubbi, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Dan juga itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta upah, ya, balasan kecuali cinta kepada keluarga, yaitu keluarganya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ansar, dan cinta kepada ansar, yaitu sahabat-sahabat ansar yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis ayatul iman hubbul ansar, tanda orang yang beriman cinta kepada ansar. Wa ayatul munafik bughdul ansar, tanda orang yang munafik benci kepada ansar. Wa sholihin, dan cinta kepada orang-orang soleh. Wajib kita cinta kepada orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini semuanya adalah, ya, amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati yang hukumnya wajib, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana صلى وسلم ربي عليه النبي